Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Herman MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Islam. Dan yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman yang hadir di ruangan kelas ini. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan paternalistik. Lanjut. Seperti yang kita ketahui dan sebelumnya dijelaskan, gaya kepemimpinan adalah sebagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam memproses, mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Selanjutnya, definisi pemimpinan paternalistik sebagai gaya yang menggabungkan disiplin yang kuat dan otoritas dengan sikap kebapaan dan integritas moral. Kepemimpinan ideal menurut model kepemimpinan paternalistik yaitu seseorang yang bertindak sebagai ayah untuk bawahannya, di mana pemimpin menempatkan diri sebagai orang tua, bersifat melindungi, memberikan nasihat atau arahan sebagai orang tua. Pemimpin juga mengenal setiap bawahannya dengan akrab dan mengetahui yang terbaik bagi bawahannya. Selanjutnya, tipe pemimpin paternalistik banyak di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat yang agraris. Popularitas pemimpin paternalistik di lingkungan masyarakat demikian disebabkan oleh faktor seperti kuatnya ikatan primordial, extended family system, kehidupan masyarakat yang komunalistik, peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat, masih dimungkinkan hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Selanjutnya, sifat-sifat umum dari tipe pemimpin paternalistik. Yang pertama yaitu menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, memposisikan diri sebagai one man show meskipun bertujuan baik. Yang ketiga, bersikap terlalu melindungi bawahannya. Yang keempat yaitu jarang memberikan kesempatan terhadap bawahannya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, jarang ada pemilihan wewenang. Yang kelima yaitu jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif daya kreasi. Yang keenam yaitu sering menganggap dirinya maha tahu. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpinan paternalistik. Yang pertama yaitu pemimpin mampu berperan layaknya seorang bapak. Yang kedua, terlalu bersifat melindungi. Yang ketiga, pengambilan keputusan pada diri pemimpin. Yang keempat, terlalu bersikap maha tahu atau maha benar. Yang kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Yang keenam yaitu menuntut alur atau proses pekerja sesuai dengan apa yang telah dia atau jalankan. Selanjutnya, dimensi kepemimpinan paternalistik. Yang pertama yaitu paternalistik baik hati. Banyak memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk beraktivitas guna perkembangan organisasi. Atasan cukup memberikan pengawasan dalam proses kerja karyawan. Selain itu, atasan juga menunjukkan kebaikan hati dalam memperlihatkan pedulian dalam syarat nomor terhadap kehidupan pribadi karyawan. Oleh karena itu, gaya ini menjadi peran penting karena banyak karyawan di Indonesia yang menginginkan atasan yang berperan seperti orang tua mereka sendiri. Yang kedua yaitu paternalistik bermoral. Menunjukkan teladan yang baik kepada karyawan dengan cara mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, baik peraturan perusahaan maupun norma masyarakat. Atasan dengan gaya ini akan bertanggung jawab dan memimpin dengan memberi contoh yang baik, tidak hanya dalam ranah pekerjaan, namun juga dalam keseharian pribadi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu paternalistik otoriter. Berani mengambil keputusan sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi karyawan. Dalam hal ini, otoriter yang dimaksud adalah bersikap tegas. Sebagai negara yang termasuk dalam kategori high power dispense, gaya ini dianggap efektif karena bawahan cenderung menuruti arahan atasannya. Selanjutnya, kekurangan
kepemimpinan paternalistik. Gaya kepemimpinan paternalistik memberikan pengaruh negatif terhadap motivasi kerja pegawai seperti kaku dalam proses bekerja dan jarang memberikan kesempatan untuk menyalurkan ide-ide yang dapat mempermudah pelaksanaan tugas, sehingga membuat motivasi pegawai dalam bekerja rendah. Lalu jarang memberikan kesempatan untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam bekerja, sehingga membuat motivasi dan bekerja pun rendah, dan hanya pemimpin yang mengetahui seluk-beluk organisasinya, sehingga keputusan diambil oleh pemimpin dan bawahan tinggal melaksanakan saja. Konsekuensinya adalah para bawahan tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran yang membuat motivasi pegawai dalam bekerja pun menjadi rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pembahasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang sudah mempresentasikan hasil PPT-nya. Dilanjutkan review oleh Fahru Reza, kemudian kritik, saran, serta pertanyaannya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, menurut saya cara presentasinya Nadia itu udah lumayan bagus ya, walaupun masih terlalu cepat membacanya. Terus ya, kalau sarannya sih mungkin masih rada diperlambat aja sama dijelasin, sama penjelasannya rada dijelasin gitu. Untuk pertanyaan dari saya mungkin tidak ada.